Hai, selamat datang. Sebelum menikmati kisah nyata berikut, pastikan rekan sekalian sudah tekan subscribe dan klik tanda lonceng. Terima kasih. Pak Min, orang lebih banyak mengenal beliau dengan nama itu. Sore itu, bersama dengan tenggelamnya senja, Pak Min membagi kisahnya. Kisah perjalanan seorang lelaki tua yang begitu merindukan kehadiran sosok cinta sejatinya. Istrinya Sumi telah lebih dulu pergi setelah bertahan hampir 7 tahun lamanya akibat kanker payudara. Tak banyak yang ia mau. Ia hanya ingin bisa membahagiakan anak perempuannya yang pada saat ini kembali tinggal bersamanya. Ya, suami wanita itu telah menceraikannya. Sebenarnya Pak Min memiliki 3 orang anak, namun 2 anaknya yang lain tak kalah susahnya dalam berusaha menyambung hidup, sama seperti dirinya. Anak perempuan Pak Min diceraikan setelah ia mengalami kecelakaan dan harus diamputasi pada lutut kaki sebelah kanan. Tak terasa jatuh sudah air mata lelaki tua itu. Ada rasa khawatir dalam dirinya jika ia dipanggil oleh Gusti, bagaimana anak perempuan beserta seorang cucu perempuannya itu akan melanjutkan hidup. Sementara 2 anak lelakinya pun sudah berumah tangga dan memiliki tanggung jawab menafkahi keluarga kecil mereka. Maaf mbak, kula mboten saged nahan. Nampak ia berusaha menghapus air mata yang terus merembes dari kedua matanya. Aku tersenyum kecil sembari mengangguk pelan ke arah Pak Min. Sekilas aku pun turut merasakan betapa resah dan khawatirnya lelaki tua ini. Di tengah pandangan orang yang menganggapnya sosok yang tegar dan sangat bijaksana, ia tetaplah hanya seorang manusia yang juga butuh membagi penatnya. Aku membiarkan Pak Min menata hatinya kembali. Biarlah lelaki tua itu sedikit melepas penatnya selama ini. Mungkin dengan begitu, ia dapat menemukan kembali semangat hidupnya. Semangat seorang suami, semangat seorang ayah, dan seorang Min. Pak Min pun kemudian melanjutkan kisahnya. Setelah diamputasi, kini anak perempuannya mengalami gangguan pada pikirannya. Lebih mudah emosi dan kerap mengurung diri. Bahkan tak jarang, Pak Min harus membawa serta cucu perempuannya saat harus bekerja. Warung kecil di ujung jalan adalah tempat biasa ia menitipkan Wiwi saat Pak Min mendapatkan penumpang. Ibu anak itu kerap mengamuk dan tidak dapat mengontrol kata-kata yang keluar dari mulutnya. Pak Min sadar betul ada kekecewaan besar yang dirasakan putrinya setelah perceraian itu. Namun Pak Min juga tidak dapat meninggalkan si kecil Wiwi di rumah bersama ibunya jika sedang kumat emosinya. Belum selesai dengan masalah Wiwi, ia pun sebenarnya sakit. Terlepas dari itu semua, sementara Pak Min sendiri tidak ada seorang pun keluarganya yang mengetahui jika ia terkena gula. Terkadang hanya teman dekatnya sesama penarik becak yang peduli akan kondisinya itu. Tak jarang ketika ditanya kenapa kok tubuhnya membengkak, Pak Min hanya menjawab ia kurang tidur. Ia tak ingin dikasihani, tak ingin juga semangat bekerjanya luntur saat menyadari bahwa dirinya memang sudah tidak sekuat dulu. 70 tahun usianya tahun ini. Banyak sekali yang membebani pikirannya, mulai dari urusan makan sehari-hari, menyisihkan 1.000-2.000 untuk keperluan jajan Wiwi setiap hari, hingga harus menyisihkan uang untuk membawa Siti kontrol saat kondisinya kumat atau pada saat obatnya habis. Memang untuk obat sudah ditanggung oleh pemerintah, namun untuk biaya sewa mobil, bensin juga makan siang supir dirinya dan Siti tetap harus ia penuhi. Selain itu masih ada juga beban tanggungan listrik bulanan dan iuran penggunaan toilet umum. Sejujurnya ia mengatakan jika tidak mengingat janji kepada kekasih hatinya dulu, mungkin Pak Min sudah memilih mati saja. Namun setiap kali lelah datang kepadanya,
Sapu tangan berwarna kuning kusam di kantong bajunya itulah yang akan kembali mengingatkannya agar terus kuat. Ia ingin kelak saat sudah waktunya dan kembali dipertemukan dengan istri tercintanya, pujaan hatinya itu akan bangga karena dirinya telah menunaikan semua janji cinta mereka.